Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kali ini teman-teman, di tangan saya ada satu raket dari brandnya Zilong, yaitu seri Lord Gun G1. Raket ini beberapa waktu lalu udah saya pakai di lapangan, di 3 match lah kurang lebihnya. Dan berdasarkan pengalaman saya ketika pakai raket ini buat main di lapangan teman-teman, saya bisa merekomendasikan raket ini menjadi raket yang super terjangkau di 200 ribuan, alternatif baru buat kalian yang memang mau nyari raket yang smashnya menghujam. Feeling swing buat main smashnya itu mantep banget. Walaupun sih ada kurangnya, karena raket ini kemarin hanya saya pasangin pakai senar Zilongnya, Zilong Nova Punk kalau nggak salah ya. Dan itu menurut saya secara feel kurang sempurna karena memang harga yang sangat terjangkau banget dari brand yang bukan brand besar gitu kan. Tapi walaupun senarnya itu kurang enak, yang saya rasakan feeling swing smashnya itu bener-bener kerasa mantep banget di tangan. Saya bisa bayangin sih kalau misalnya raket ini dipakein senar-senar yang bagus gitu ya, yang harganya di 70 ribuan ke atas gitu, atau senar-senarnya Yonex, senar-senarnya Veleti yang kecil-kecil diameternya, senarnya Eagle yang kecil diameternya, itu bakal performa powernya jadi lebih gahar banget. So, seperti apa penjelasan detailnya terkait feel pemakaian raket Zilong Lord Gun G1 ini, nanti bakal kita bahas, jadi jangan skip videonya. Yap, teman-teman. Jadi dengan harga raket ini, Zilong Lord Gun G1 ini yang kisaran 230 atau 250 ribuan, paket lengkapnya udah dapat senar. Ya tadi yang saya bilang di awal, jadi salah satu alternatif raket smash buat kalian yang memang tenaganya menengah ke atas. Kalau kalian tenaganya kecil atau pemula yang secara wirisnya belum kebentuk, skillnya belum kebentuk, pasti ngerasa berat. Tapi buat kalian yang berkembang mahir, pakai raket ini powernya bakal dapet banget. Apalagi yang bikin menariknya raket ini tuh sebetulnya karena dia punya max tension di 36 lbs. Walaupun karena ini brand kecil, ya 36 lbs, mungkin di atas 30 sih jangan coba-coba. Karena saya pernah pengalaman pakai raket 100 yang maksimalnya 35 lbs, harga 300 ribuan, saya tarik 32 aja, baru putus sekali langsung patah. Jadi ini mungkin kalau ditarik di atas 30 resikonya bakal menyebabkan frame-nya patah sih. Walaupun mungkin 1 2 3 ada pengalaman dari kalian yang memang ditarik di atas 30 lbs bisa bertahan lama. Tapi dengan harga yang sangat terjangkau sih mendingan ya tarikannya di bawah 30 lah biar lebih awet raketnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi. Kalau batangannya sih kosongannya kemarin udah saya bahas di video unboxing. Dan sekarang kita bahas aja terkait dengan spesifikasi tersettingnya. Grip bawahnya saya buang, saya ganti dengan grip handuk. Dan senarnya saya pasangin pakai senar Zilong. Raket ini tuh beratnya total jadi 89 gram. Dengan balance point yang 305 mm atau 307 mm. Jadi head heavy-nya buat tangan saya tuh udah di atas head heavy banget. Di atas 300 mm tuh buat saya sih feelingnya memang berat kepalanya kerasa banget. Jadi kategori berat kosongannya 4U dan tersetting menjadi 89 gram sih masih masuk akal, masih masuk banget. Dan di berat 89 gram tuh kita bisa masuk kategorikan raket ini sebagai raket yang sudah ke arah berat teman-teman. Ditambah dengan BP yang 305 atau 307 mm, keseimbangannya tuh fokus banget di kepala raketnya. Jadinya ya feeling berat kepalanya jadi kerasa banget. Raketnya sudah ke arah berat, ditambah BP-nya yang fokus di kepalanya jadi lebih berat swingnya. Makanya saya tadi di awal bilang kerasa mantep banget ketika dipakai smash.
Nah itu tadi potongan pertandingan ketika saya pakai raket ini teman-teman. Ya walaupun feeling swing smashnya itu saya ngerasain raket ini powerful. Hanya saja tadi yang saya bilang, karena senarnya masih senar bawaannya Zilong yang saya rasa repulsion powernya benar-benar minim banget. Jadinya yang saya rasakan pantulan shuttlecock dari senar ini ngebubble, bandel, nggak ada repulsion powernya gitu. Lari shuttlecocknya tuh nggak begitu keluar sempurna. Tapi feeling swing smashnya tuh mantep teman-teman. Makanya buat kalian yang pengen perfect dengan performa raket ini yang harganya memang 200 ribuan kurang lebihnya teman-teman, kalian wajib ngasih senar raket ini yang enak-enak lah. Misalnya tuh yang rata banyak di toko-toko di daerah-daerah ya. Misalnya Yonex BG66, BG66 Brilliant atau BG66 Ultimax. Kalau Max Bolt 63 sih enak juga. Velvet Ultrasonic 63 juga enak. Dengan senar-senar yang punya kualitas bagus kayak gitu, performa raketnya sih bakal lebih enak di tangan teman-teman. Apalagi ditambah dengan shaft stiffness-nya ya, walaupun dia itu kerasa medium teman-teman ya. Tapi yang saya rasain responsifnya enak loh. Feeling swing dari kelenturan shaftnya itu mirip banget dengan Zilong Gamebox. Yang dia kayaknya dilenturin gini medium, tapi ketika dipakai swing, itu kerasa kayak mediumnya itu mendekati medium stiff. Kayak kekakuannya itu 60%-an ya, kalau 50% medium. Nah, Lord Gun G1 dan Zilong Gamebox itu dia kerasa lebih ke 60 atau 65%-an. Jadi buat kalian yang cenderung takut kalau raketnya ngeflek sedikit, ini enggak. Walaupun diginikan kerasa kayak medium-medium aja, tapi ketika dipakai swing itu kerasa ada feeling kaku-kakunya shaftnya. Itu yang bikin saya suka dengan raket ini. Walaupun karena dengan BP yang tinggi itu saya nggak nyaman di bagian drive cepatnya, kemudian defend ke atasnya. Kalau di smash tuh masih rada ragu untuk mengembalikan shuttlecock dengan baik. Karena memang feeling swingnya tuh kalau buat defend kerasa berat. Jadi untuk raket ini yang harganya di kisaran 200 ribuan, 250 ribuan sih, ini worth it banget buat kalian yang sedang nyari raket buat smash-smash di belakang. Kalian yang dominan main di belakang, nggak mikirin kenyamanan di bagian defense, drive gitu. Tapi kalau kalian mikirin performa all-round-nya, kalau saya pribadi sih bakal milih yang Zilong Gamebox. Zilong Gamebox itu untuk semua pukulan memang smashnya nggak sepowerful ini, tapi secara kalau nilai rata enaknya di bagian semua pukulan gitu, itu lebih asik di Zilong yang Gamebox. Kalau ini lebih dominan enak di smashnya aja, di pukulan-pukulan yang lainnya kurang nyaman. Jadi misalnya ini di smash itu 9, di bagian drive, defense itu di angka 8. Beda halnya dengan Zilong Gamebox yang dia smashnya ya 8,5, tapi defense 8,5, nyaris-nyaris enak, nyaris sempurna gitu. Itu buat tangan saya pribadi. Jadi dengan berat raket ini yang kategori ke arah berat dan BP-nya terlalu tinggi, saya ngerasain sih ini belum yang nyaman-nyaman banget di tangan secara keseluruhan pukulan di tangan saya teman-teman. Dia ini lebih enaknya buat main smash-smash aja gitu. Kalau buat defense, drive, flashing kurang nyaman. Kurang familiar lah, tangan ini masih kerasa terbebani aja sih. Kalau Zilong Gamebox itu nggak ada yang terbebani loh, saya ngerasain feelingnya enak banget. Atau mungkin sih karena memang yang Zilong Gamebox itu kemarin saya pasangin senar yang enak-enak ya, dan ini kan senar bawaan. Jadi kalau misalnya ini mungkin dipasangin senar yang lebih bagus, pasti bakal performanya lebih bagus sih. Karena senar itu ngaruh banget teman-teman. Bahkan kalian misalnya punya raket yang harganya 150 atau 200 ribuan yang murah-murah, kalau pakein senar yang mahal, BG66, Yonex BG66 Ultimax, BG66 Brilliant, itu performanya bakal sempurna lah pokoknya. Walaupun nanti bakal ada yang komen atau ada yang bilang kawan kita kan, harga raket sama senarnya sama gitu. Tapi nggak masalah, karena kadang raket yang murah juga kalau pas di tangan kita ya bakal nyaman juga. Jadi cocok atau tidaknya itu bukan karena harga raketnya teman-teman, tapi lebih karena spesifikasi raketnya, karakter raketnya yang memang tepat buat tangan kita. Oke, sementara segini dulu pembahasan terkait raket Zilong Lord Gun G1 ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.